Kejadian ini bermula saat satu keluarga mengalami sebuah cobaan berat dalam kehidupannya. Pak Samiri yang berprofesi sebagai seorang petani memiliki sebuah ambisi besar untuk menjadi orang kaya. Lain hal dengan itu, selain menjalani profesinya sebagai seorang petani, dia pun juga memiliki keinginan untuk dapat memiliki sebuah toko besar agar bisa menjadi tonggakan awal sebagai pemulih ekonominya. Istri dari Pak Samiri, yaitu Bu Rasiah, selalu mengingatkan kepada sang suami agar selalu bersyukur terhadap kehidupannya yang ada sekarang. Sing sabar mas, hidup itu banyak cobaannya. Yang penting kita yakin dengan kasih sayang Tuhan, ucap Bu Rasiah. Pak Samiri pun tak bisa berkata-kata manakala istrinya memberikan nasihat itu padanya. Hatinya seperti terkikis dan terenyuh dalam balutan sabar karena rasa percayanya kini pulih ketika sang istri memberikan nasihat yang baik padanya. Akan tetapi, itu semua berlaku hanya beberapa hari saja. Tepat hari di mana panennya harus ludes terbakar, Pak Samiri mulai membelakangi sifatnya dan kini berubah menjadi orang yang tidak sabar. Pak Samiri pun berambisi untuk menjadi orang kaya hanya dalam hitungan hari dan tak ada keinginan untuk bekerja keras. Pikiran yang dangkal membuat dia pun akhirnya mendatangi sebuah tempat yang dikenal sakral yang juga dipercaya sebagai tempat pengabul segala keinginan. Bukan masjid ataupun musola yang ia datangi, namun tempat yang didatangi oleh Pak Samiri adalah tempat pesugihan. Tepat di hari di mana ia merasa putus asa, Pak Samiri pun datang mengunjungi tempat sakral itu. Katanya, tempat ini bisa menjadi orang kaya, ucap Pak Samiri. Di dalam tempat itu, ia pun mendapati beberapa hal keganjilan yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Rumah gubuk tua dengan properti seadanya dan agak berkabut suasananya itu menjadikan tempat itu sangat menantang Samiri untuk menyelami lebih jauh tentang rumor yang disebut dengan pesugihan. Samiri membuka pintu rumah itu yang penuh sawang. Tampak dari luar rumah itu tidak tertata rapi. Begitu ia masuk ke dalam, betapa takjubnya ia kala melihat rumah itu penuh dengan sesajen dengan berbagai macam bentuk. Ada yang menggunakan kepala kambing, jajanan pasar, uang receh, dan juga tercium bau yang tidak sedap seperti bau darah yang tertimbun lama di dalam sebuah wadah hingga lalat dan beberapa hewan yang menjijikan menghinggapi wadah itu. Apa benar ini rumah yang dikatakan orang-orang desa? Tapi kenapa tempat ini sangat asing dan tak pernah tampak, ucap Samiri dalam hati. Dia pun lalu mengelilingi satu persatu tempat yang berada di dalam rumah itu. Kamu harap sugih, Nang, ucap suara nenek tua dari belakang tubuh Samiri. Samiri pun kaget kala ia mendapati nenek tua itu yang secara tiba-tiba berada tepat di belakangnya. Kamu siapa? Tanya Samiri. Aku yang akan menjadi jembatan hidupmu, yang bisa membuatmu kaya raya, ucap nenek tua itu. Jadi rumor tentang warga mengenai tempat ini sebagai pesugihan memang benar? Tanya Samiri. Yang hatinya sudah gelap akan bisa melihat rumah ini, dan hatimu sudah gelap, ucap nenek itu. Apa maksudnya, Mbah? Hatimu wes kotor. Samiri menimpali perkataan nenek tua itu dengan bergertak. Loh, aku ini bukan orang jahat, ucapnya dengan kesal. Kamu baru saja mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu adalah orang jahat. Mau kaya tanpa bekerja? Tanya nenek itu. Samiri pun terdiam, teringat sawahnya yang gagal panen, terbakar hebat, membuat hati Samiri terenyuh akan perkataan nenek tua itu. Iya, Mbah, saya ingin kaya. Pulanglah
besok datang kemari di waktu petang. Jangan sampai ada yang tahu. Akan aku berikan kekayaanmu itu tepat di mana kamu sudah siap untuk menjalankan ritualnya, ucap nenek tua itu. Mbah, Samiri pun hanya bisa memandangi nenek tua aneh itu dengan wajah yang sedikit kesal. Tepat di hari selanjutnya, Pak Samiri keluar dari rumah di waktu petang. Untuk menghindari kecurigaan yang mendalam dari istrinya, Bu Rasiah, Pak Samiri pun lalu keluar menggunakan pakaian ala petani lengkap dengan membawa topi dan juga cangkulnya. Pak Samiri yang begitu antusias dengan perjanjian dengan nenek misterius itu menjadikan dirinya berambisi besar untuk mendaur ulang perekonomian keluarganya. Pak Samiri pun lalu menuju ke tempat yang katanya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemukannya. Ya, tempat itu hanya bisa dilihat dan dimasuki oleh orang-orang yang memiliki hati peteng ataupun hati yang gelap. Tempat ini dulunya terkenal akan jalur pesugihan yang mudah. Selain tirakatnya tidak memberatkan, pencapaiannya juga untuk melakukan perjanjian antar keduanya sangat efektif. Artinya, bagi siapa saja yang menghendaki dirinya untuk menjual tubuhnya dengan pesugihan, maka dia akan bisa melihat rumah itu. Dan tempat ini berada di salah satu kota yang ada di daerah Jawa Tengah. Bahkan ini semua sudah terkenal dari awal tahun 85. Pak Samiri pun lalu memasuki rumah itu. Setelah didapatinya aman, ia pun langsung duduk. "Apa kamu sudah siap?" tanya nenek misterius itu yang tiba-tiba saja menghampirinya dari arah belakang. "Mbah." Nenek misterius itu pun lalu memasuki sebuah ruangan yang diikuti oleh Samiri. "Duduk di situ," ucap nenek itu sambil menunjukkan letaknya yang berdekatan dengan sesajen orang-orang yang pernah datang. "Yang namanya pesugihan itu pasti ada tebusannya," ucap nenek tua itu. "Berupa apa, Mbah?" tanya Samiri. "Nyawa." "Nyawa?" Nenek itu pun lalu mengangguk sebagai jawaban yang tersirat akan pertanyaan dari Samiri. "Jika kamu tidak mau, kamu bisa pulang ke rumah dan terus bekerja seperti biasanya. Tapi mengingat ladangmu telah terbakar, apakah kamu yakin akan bisa menjadi orang kaya?" goda nenek itu. Terbersit dalam pikiran Samiri untuk mengambil tawaran menarik itu. "Baik, aku akan mengambil tirakat pesugihan ini dan akan memberikan wadal atau nyawa sesuai yang kau inginkan," jelas Samiri. "Berpuasalah di tempat ini selama 40 hari. Lalu kau akan mendapati rumahmu penuh dengan harta." Samiri pun lalu menerima tawaran itu dan bersiap diri untuk menjalani tirakat. "Kapan aku akan memulainya?" tanya Samiri. Besok." "Baik, aku akan menjalankan sesuai dengan mandatmu." Nenek itu pun lalu tersenyum dan mempersilahkan Samiri untuk kembali ke rumahnya. Di rumah, kala itu, Pak Samiri pun berkata kepada istrinya, "Bu, aku besok ingin keluar rumah selama 40 hari. Nah, jika ada orang yang memberi sesuatu padamu, tolong diterima dulu karena mungkin itu adalah hasil kerja kerasku," ucap Samiri. Kala itu Bu Rasia hanya terdiam. "Kamu ngizinin gak?" tanya Samiri. "Pekerjaannya apa sih, Pak?" tanya Bu Rasia. "Sudah, nanti kau juga tahu," ucap Pak Samiri. Dengan mendapatkan izin, akhirnya Pak Samiri pun tampak lega walaupun langkahnya berat. Namun, dia tetap berkeinginan besar untuk mensejahterakan keluarganya. Di keesokan harinya, Pak Samiri pun lalu mendatangi rumah itu lagi dengan pakaian yang berbeda. Dia membawa beberapa pakaian lengkap dengan bekal-bekal yang juga ia bawa. Dan seperti biasa, tempat itu tidak terlihat jika mendapati hati yang tidak sesuai dengan kehendak buruk seseorang.
Samiri sendiri memang ada niatan dan menghendaki sesuatu yang berbeda dari orang-orang di desanya. Ya, dia ingin menjadi kaya raya tanpa harus bekerja keras, dan hal itulah yang membukakan antara dirinya dengan rumah pesugihan itu. Dia pun lalu memasuki rumah gubuk tua itu dan lalu duduk sambil menunggu kedatangan nenek aneh itu. Samiri tak lagi memikirkan resiko yang akan ia hadapi dan apapun yang terkait tentang pesugihan. Jika dia gagal menumbalkan apa yang sudah dijadikan sebagai perjanjian, maka sesuatu yang disebut dengan api pesugihan akan mengincar dirinya hingga keluarganya. "Masuklah," ucap nenek misterius itu yang berkali-kali mengagetkan Samiri yang sedang terduduk. Samiri lalu memasuki sebuah ruangan tempat di mana tirakatnya akan dilaksanakan. "Sebelum kau melakukan tirakat itu, aku akan memberitahu mengenai pesugihan ini," ucap nenek itu. "Siap, katakanlah." "Setiap seminggu sekali, kau harus menubalkan satu orang sebagai jangka waktu penetapan dari kekayaanmu. Jika tidak, maka kekayaan itu akan menipis dan hartamu habis." Mendengarkan perjanjian itu, Samiri sebenarnya agak berat untuk mengaplikasikannya ketika benar-benar pilihan itu akan ia terima. Namun, sebagai seorang ayah yang memiliki 2 orang anak kecil, Samiri pun tidak tega menolaknya asalkan dia bisa memberikan kenyamanan terhadap anak-anaknya. "Satu lagi, tahukah kamu apa itu api pesugihan?" tanya nenek itu. "Maksudnya apa, Mbah?" "Jika kamu melanggar semua yang menjadi aturan, api pesugihan akan melahap habis keluargamu. Dan itu adalah sebagian dari cobaan beratmu. Saranku, pikirkan kembali jika engkau memang menginginkan pesugihan ini, karena manusia sepertimu adalah kelabilan yang nyata." "Api pesugihan yang dimaksud itu bisa menghancurkan keluargaku?" tanya Samiri. "Bukan hanya menghancurkan, namun menenggelamkanmu ke dalam balutan luka yang tak pernah kau terima selama kau hidup. Maka dari itu, pesugihan bukanlah cara terbaik untuk menjadikanmu sebagai orang kaya." Samiri pun memahami hal itu. Langkahnya memang salah, jalannya memang sesat, pikirannya memang penat, pilihannya memang terbilang sekarat. Namun di balik itu semua, dia menginginkan masa depan terbaik untuk anak-anaknya dan ia ingin anak-anaknya selamat. "Baik, Mbah, saya terima tawaran itu," jelas Samiri dengan mantap. "Manusia memang egois dan serakah. Pilihanmu adalah masa depanmu. Kau tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun dengan ini masa depanmu telah kau genggam. Baik kehancuran ataupun kejayaan, itu adalah pilihan hidupmu," jelas nenek itu. Samiri pun langsung ditinggalkan sendirian berada di ruangan itu. "Jangan keluar sebelum kau menyelesaikannya. Hartamu akan kukirim ketika kau sudah benar-benar menyelesaikannya dengan baik. Itu adalah jawaban dari pilihan yang sudah engkau pilih." Jelas nenek itu. Samiri pun lalu menyetujui hal itu, namun dengan alasan yang kuat. Dia memilih pilihannya. Ini adalah sebuah tanggungan hidup yang berat baginya sebagai seorang penafkah materi terhadap keluarga. Seorang ayah akan melakukan apapun terhadap keluarganya, walaupun jalan haram pun akan dilaluinya. Berbeda jika keyakinan yang kuat akan kehadiran Tuhan masih memeluk hati dan pikirannya, mungkin bekerja sebagai pendaur ulang sampah pun akan dikerjakannya selama itu adalah halal. Selama berhari-hari,
Samiri pun berdiam diri di ruangan itu sambil terus menahan rasa lapar dan haus. Sesekali dia melihat jendela rumah gubuk tua itu. Dia mendapat rotasi matahari dan bulan yang menerangi dan menggelapkan ruangan itu. Tangisnya pecah manakala ia mengingat kondisi anak-anaknya yang masih kecil dan istrinya yang masih menunggu di rumah. Ini semua karena ekonomi Samiri yang tak sesuai ekspektasi. Kehancuran dan cobaan membuat dia memilih pilihan yang dirasa kurang tepat. Setelah 40 hari lamanya ia melakukan tirakat itu, tubuh Samiri kini menjadi kurus, rambutnya berantakan hingga wajahnya tidak bisa dikenali sama sekali karena saking lamanya ia menunggu tirakat itu selesai. Tok tok tok, tok tok tok. Ketukan pintu yang menandakan selesainya tirakat itu pun mulai menggema dan membangunkan Samiri yang terdiam sedari tadi dengan tubuh yang sangat lemas. Samiri membuka pintu itu dan mendapati nenek misterius itu membawakannya makanan yang tertutupi oleh kain hitam. Makanlah, ini akan membuatmu bugar kembali dan menjadikan perut kurusmu itu terisi. Lalu mandilah. Tubuhmu perlu dibersihkan agar dirimu dikenal kembali oleh keluargamu. Samiri pun lalu menjalankan perintah dari nenek tua itu. Harapannya yang masih terfikirkan masih sama. Dia ingin mendapati senyuman hangat dari keluarganya, pelukan rindu dari anak-anaknya, serta ciuman mesra dari sang istri. Ini adalah pertama kali dirinya merasa rindu yang teramat sangat kepada keluarganya. Setelah selesai, Samiri pun kembali dengan wajah yang bersih dan perut yang sudah terisi. Aneh tapi nyata, setelah keluar dari dalam rumah itu, dia seperti tampak bugar kembali. Ya, seperti awal kala ia mendatangi rumah itu. Tidak ada kecacatan dari wajah ataupun tubuhnya. Padahal selama 40 hari ia menahan lapar dan haus. Ia hanya memakan makanan yang berasal dari bekal yang sudah ia bawa dari rumah. Itu pun berupa umbi-umbian serta sirih yang dijadikan sebagai penahan lapar. Juga gula jawa untuk pemanis dan penahan hausnya. Samiri melangkahkan kakinya dengan cepat. Ia ingin segera untuk menuju ke rumah yang mana telah ramai para warga desa mendapati sesuatu yang aneh dalam rumahnya. Tahu tidak, rahasia itu jadi kaya raya, ucap salah satu warga yang kala itu terdengar oleh Samiri. Loh, memangnya suaminya kerja apa? Tanya warga lainnya. Ya raweruh. Akhirnya Samiri pun lalu menerobos masuk ke dalam rumah. Loh, itu Samiri, ucap warga yang mengetahui kedatangan Samiri kembali ke rumah. Ada apa, Bu? Ada apa? Tanya Samiri. Pak, sini Pak, masuk ke kamar, ucap Bu Rasia. Samiri lalu ditarik tangannya untuk menuju ke kamar untuk diperlihatkan sesuatu oleh sang istri, Bu Rasia. Noh, apa ini? Ucap Bu Rasia sambil memperlihatkan sebuah tas dengan berisikan puluhan juta uang siap dipakai. Ini adalah hasil kerja kerasku, Bu, jawab Pak Samiri. Kerja apa, Pak? Tanya Bu Rasia. Sudah, nanti engkau juga akan tahu, jelas Pak Samiri. Bu Rasia tampak tidak percaya mendengar penuturan langsung dari suaminya yang tidak menjelaskan secara detail mengenai pekerjaan apa yang sudah ia kerjakan selama 40 hari itu. Loh, terus warga itu mau dikasih apa? Tanya Bu Rasia. Sudah, adakan selamatan saja, gak usah dipikir pusing, ucap Samiri. Pak, duit ini belum jelas, tidak tahu halal dan haramnya. Kamu juga belum menjelaskan secara detail. Masa warga di sini mau dikasih duit nggak jelas? Ucap Bu Rasia. Bu, masa kamu ini tidak percaya sama suamimu sendiri? Tanya Pak Samiri. Yang mana mungkin aku percaya jika hal yang tak pasti datang secara tiba-tiba dan membuat kegaduhan yang tak beralasan. Bukankah ini sebuah pertanyaan besar bagi semua warga yang tahu? Tanya Bu Rasia. Siapa yang sudah mengantarkan uang ini, Bu? Tanya Pak Samiri. Nenek-nenek tua, dia datang selepas subuh. Samiri pun heran, sejak kapan nenek yang ia temui di gubuk tua itu bisa mengetahui rumahnya. Sudahlah, kita belikan saja bahan makanan, lalu kita adakan selamatan, dan mungkin dia perantara dari pekerjaanku saat ini, ucap Pak Samiri. Perantara?
Apa maksudnya, Pak? Tanya Bu Rasia. Ya, Bu Rasia terus saja menyerang Pak Samiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak untuk membuka kedok di balik pekerjaan yang sedang dikerjakannya saat ini. Jangan-jangan, jangan-jangan kamu melakukan pesugihan ya, Pak? Tanya Bu Rasia. Jangan sembarangan kamu, Bu. Jaga mulutmu. Kau itu tak tahu apa-apa tentang pekerjaanku. Bu Rasia hanya terdiam setelah dirinya dibentak oleh Pak Samiri. Aku lelah, ingin istirahat. Tolong, jangan berikan pertanyaan banyak yang membuatku bingung untuk menjawabnya. Jelas Pak Samiri. Baik Pak, maaf. Bu Rasia pun lalu keluar dari dalam kamar. Pak Samiri masih menatap wajah kecewa yang ditutupi oleh istrinya. Dia lalu memandangi uang yang berada di dalam tas besar itu. Apakah pesugihan itu benar-benar terjadi dengan memberikan uang yang cukup banyak terhadap dirinya? Hal itu masih dalam pertanyaan besar dalam pikiran Pak Samiri. Di malam harinya, Pak Samiri dan Bu Rasia pun mengadakan selamatan. Diundangnya seluruh warga yang hadir tak terkecuali seperangkat pimpinan desa yang juga turut hadir untuk mengetahui motif dibalik kekayaan mendadak yang sudah didapat oleh Samiri. Isu mengenai Samiri yang mendadak kaya akhirnya juga terdengar oleh salah seorang warga yang mengetahui letak kejanggalan itu, Pak Anom. Dia tampak antusias untuk membongkar lebih dalam mengapa Samiri bisa kaya secara mendadak. Pak Anom pun lalu menghadiri acara selamatan itu. Awalnya dia mengira bahwa di sana dia akan disuguhkan dengan makanan yang lezat. Namun ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ternyata suguhan itu adalah makanan yang berupa seperti sesajen mirip pesugihan. Secara kacamata mata normal, makanan itu adalah berupa makanan selamatan seperti nasi tumpeng, ayam bakar, serta makanan lainnya. Namun, ketika Pak Anom yang melihatnya dengan mata batin, makanan itu berisi sesajen mirip makanan pesugihan. Pak Anom pun lalu duduk di antara warga sambil memandangi gerak-gerik Pak Samiri yang sedang membagikan makanan itu. Pak Anom udah ikut makan? Tanya warga yang ada di sebelahnya. Oh, enggak Pak, saya ikut duduk saja, jawab Pak Anom. Setelah acara selamatan itu selesai, para warga pun kembali ke rumahnya masing-masing. Tak ada sesuatu yang menjanggal di rumah Pak Samiri saat itu. Hanya saja Pak Anom sedikit terpaku pada istri Pak Samiri, yaitu Bu Rasia, yang menampakkan wajah sedih. Didekatinya Bu Rasia yang kala itu sedang berada di depan rumah. Ada apa Bu? Tanya Pak Anom. Tidak apa-apa Pak, saya sedang tidak enak badan. Mungkin kelelahan. Jelas Bu Rasia. Loh, kok bisa lelah? Kan cuma mau bagi-bagi makanan saja. Jelas Pak Anom. Saya merasa ada sesuatu yang menjanggal dari suamiku mengenai kekayaan mendadak ini. Dia tidak mau menjelaskan rinci tentang pekerjaannya, ucap Bu Rasia. Loh, memangnya dia kerja di mana? Tanya Pak Anom. Dia tidak memberikan jawaban Pak, ucap Bu Rasia. Pak Anom merasa heran mengapa istri Pak Samiri tidak mengetahui pekerjaan suaminya. Apalagi yang menjanggal di diri suamimu itu? Tanya Pak Anom. Dia berbeda, tubuhnya tampak lebih segar dari biasanya. Lalu ada seorang nenek-nenek tua datang kemari sambil membawakan tas yang berisi uang. Kamu kenal nenek itu? Tanya Pak Anom. Tidak sama sekali. Asing. Hanya menggunakan tapi dan kebaya zaman dulu, rambutnya berwarna putih beruban. Dia tersenyum kepada saya. Jelas Bu Rasia. Lalu bagaimana rasanya mendapati hal itu dalam dirimu sendiri? Tanya Pak Anom. Rasanya baru pertama kali ini suami saya bertingkah aneh. Dia ambisi sekali menjadi kaya raya dan tidak peduli tentang pekerjaannya. Jelas Bu Rasia. Coba nanti malam kau cek kamarnya. Loh, kenapa? Tanya Bu Rasia. Mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh suamimu. Entah berupa rahasia khusus atau rahasia di balik kekayaan ini. Namun, jangan dibocorkan rahasia itu dulu. Aku juga sedang meneliti lebih dalam mengenai kekayaan mendadak ini. Baik, Pak. Di malam harinya, Bu Rasia pun mendatangi kamar suaminya yang memang dikhususkan untuk beristirahat.
Bu Resia berhenti di depan pintu kamar suaminya dan kala itu ia mendapati sang suami seolah sedang berbicara kepada seorang wanita yang entah dari mana datangnya. "Kamu sudah siap untuk mengambil seluruh wadah yang telah kau sepakati?" tanya wanita itu. Sudah. Besok aku yakin akan ada warga yang meninggal dunia dan itu adalah tumbal yang aku berikan di minggu ini, jelas Pak Samiri. Baik, itu sudah cukup. Tapi ada satu syarat lagi yang harus kau penuhi, ucap wanita itu. Apa itu? Tanya Pak Samiri. Kau harus bersenggama denganku agar kekayaan itu kekal, jelas wanita itu. Mendengar kata-kata itu, hati Bu Rasia terkikis. Ternyata suaminya melakukan pesugihan. Bersenggama? Tanya Samiri. Kamu itu harus tahu, menumbalkan seseorang itu tidak cukup, ucap wanita itu. Samiri sendiri masih memikirkan nasib istrinya yang kalau saja tahu mengenai hal ini. Dia tidak habis pikir, ternyata pesugihan itu memiliki banyak sekali persyaratan yang di luar nalar dan merusak pikirannya. Baik, kapan aku akan mulai denganmu? Tanya Samiri. Wanita itu pun lalu mendekati Samiri dan membisikinya. Siap, jawab Samiri. Bu Rasia yang tidak sabar mendengarkan hal itu pun langsung mendobrak pintunya, namun ternyata kala itu ia mendapati sang suami yang sedang tertidur dengan pulas. Bu Rasia kebingungan. Bukankah suaminya barusan sedang berbicara kepada seorang wanita? Lalu mengapa tiba-tiba suaminya tertidur dengan pulas? Pak, bangun Pak. Ibu mau bicara, ucap Bu Rasia. Oh, apa toh Bu? Badanku itu capek semua, teriak Samiri. Pak, tadi kamu itu ngobrol sama siapa? Tanya Bu Rasia. Apa sih Bu? Dari tadi kan aku tidur. Lihat nih, mataku merah, ucap Samiri sambil mengarahkan matanya. Terus? Tadi? Sudahlah Bu, tidur. Bu Rasia masih tak percaya. Suaminya benar-benar berubah total. Dia juga masih kurang yakin apakah benar bahwa suaminya akan melayangkan pesugihan dan menumbalkan warga. Dia masih menatap wajah suaminya. Apakah karena kemiskinan dia bisa melakukan hal ini untuk menjadi kaya raya dan mendapatkan apa yang menjadi ambisinya? Ya Pak, aku juga mau istirahat. Selamat malam, ucap Bu Rasia sebagai penutup dari malam yang penuh kelam itu. Keesokan harinya, Bu Rasia pun langsung melaporkan kejadian ini kepada Pak Anom. Dia sengaja melaporkannya secara sembunyi-sembunyi agar menjadi rahasia antara dirinya serta keluarganya. Apa kau pernah mendengar tentang pesugihan ular? Jika telah menyepakati pesugihan itu, si pelaku itu harus bersenggama dengan siluman ular. Kadang dia bisa berubah wujud menjadi seperti nenek-nenek tua ataupun menjadi wanita cantik nan rupawan, jelas Pak Anom. Aduh, pantas saja aku dengar suara gadis sedang menawarkan persyaratan pesugihan itu. Namun begitu aku masuk, suamiku sudah tidur, jelas Bu Rasia. Dia itu tidak tidur, jawab Pak Anom. Tapi sedang bersenggama dengan siluman ular, jelas Pak Anom. Bu Rasia sangat terkejut kala mendengar hal itu. Pantas saja suaminya tampak lelah dan berkeringat seperti layaknya telah menyelesaikan hubungan intim. Lalu, apa yang harus saya lakukan Pak? Tanya Bu Rasia. Korbannya warga sini kan? Pasti dia itu sedang mengincar salah seorang warga, jelas Pak Anom. Bagaimana Bapak tahu? Tanya Bu Rasia. Ini hanya perkiraan saja. Setelah mendapati paparan informasimu itu, aku berpikir bahwa selamat yang diadakan kemarin itu merupakan jebakan semata, jelas Pak Anom. Maksudnya? Tanya Bu Rasia. Makanan itu memang sudah diperuntukkan sebagai tumbal bagi siapa saja yang memakannya, jelas Pak Anom. Berarti seluruh warga di sini? Tanya Bu Rasia. Kita harus bisa mencegahnya, ucap Pak Anom. Bagaimana caranya? Tanya Bu Rasia. Perhatikan baik-baik. Beritahu warga jika sehabis maghrib untuk menaburkan garam di depan dan belakang rumah. Itu adalah cara terbaik
agar siluman ular itu tidak bisa masuk ke dalam rumah dan memakan korbannya, ucap Pak Anom. Baik Pak, ucap Bu Rasia. Selepas itu Bu Rasia pun kembali ke rumahnya. Namun betapa terkejutnya kala ia mendapati tetangga sebelah rumahnya sangat ramai akan orang-orang. Setelah diteliti, ternyata tetangga di sebelahnya telah meninggal dunia dengan luka lebam kebiruan di sekujuran tubuhnya. Menurut keluarganya, sebelum meninggal, tepat di waktu dini hari terdengar desisan ular dan juga bau wewangian melati di rumahnya. Bu Rasia sangat percaya ini adalah ulah dari siluman ular itu, namun kala itu ia hanya berdiam diri di keramaian sambil menutup hidungnya dengan jilbab. Seakan menjadi sebuah dilema dalam diri Bu Rasia. Dia pun lalu kembali ke rumahnya dengan pandangan yang tertunduk. Dia tidak mau jika suaminya terlibat jauh dalam pesugihan haram itu. Di dalam rumah, Bu Rasia pun mendapati suaminya sedang menghitung uang sambil menyeruput segelas kopi dengan santai. Bu, tolong besok belanjakan makanan dan juga buah-buahan untuk warga sini ya, ucap Pak Samiri. Itu uang dari mana Pak? Tanya Bu Rasia. Ya hasil kerja kerasku lah, teriak Samiri. Bu Rasia memandangi uang itu dengan tatapan tajam. Kamu kenapa sih Bu? Tanya Samiri. Apa sih kerjaanmu Pak? Tanya balik Bu Rasia. Kamu tuh aneh. Kenapa sih? Kamu itu terobsesi sekali dengan pekerjaanku? Tanya Samiri lagi. Karena kamu tidak pernah menjawab ketika aku menanyakan pekerjaanmu Pak. Jelas Bu Rasia. Samiri menggebrak meja hingga membuat Bu Rasia kaget akan gebrakan keras itu. Dasar istri ndak tahu diuntung. Seharusnya kamu itu bersyukur. Sekarang ini suamimu punya banyak uang. Jelas Pak Samiri. Uang itu bukan segalanya Pak. Walau memang segalanya adalah uang, jangan sampai Pak kita diperbudak sama uang. Loh, sejak kapan kamu berani? Siapa yang sudah mengajarimu melawan sama suami? Tanya Pak Samiri dengan nada yang kencang. Apa kau tidak tahu? Tetangga kita Pak baru saja berduka. Salah satu anggota keluarganya meninggal dengan luka lebam kebiruan. Aneh Pak, aneh. Loh, lalu kenapa? Yang meninggal itu dia. Waktu kita susah, apakah mereka bantu kita? Apakah mereka beri makan sama kita? Tidak Bu, tidak sama sekali. Mereka itu cuma hujat, mencaci, memaki, menjatuhkan keluarga kita, teriak Pak Samiri. Hidup itu tidak boleh begitu Pak. Kita serahkan nasib dan kehidupan kita kepada Tuhan. Tetangga itu hanyalah perantara. Jangan jadikan omongan itu sebagai hal perusak hubungan kita dengan tetangga kita Pak. Jelas Bu Rasia. Halah, terserahmu aja Bu. Capek aku. Mendengarkan paparan dari istrinya, Samiri pun meyakini bahwa tumbal pertamanya sudah berjalan. Dia pun lalu memasuki kamarnya untuk membuka kasur yang dijadikan sebagai tempat munculnya uang-uang pesugihan itu. Dan benar-benar ajaib. Pesugihan itu memang nyata. Wajah Pak Samiri pun sumringah. Loh, bagaimana istriku tahu kalau uang ini uang haram? Jangan-jangan ada orang yang membocorkan rahasia mengenai hal ini. Batin Samiri dalam hati. Lain hal dengan itu, Bu Rasia makin penasaran dengan tingkah suaminya yang benar-benar sudah gelap. Dia bahkan tak peduli akan kematian tetangganya yang aneh. Di malam harinya, Pak Samiri tidak keluar rumah sama sekali. Dirinya benar-benar merasa ada kejanggalan dengan tingkah istrinya. Bu Rasia sedari tadi berada di dapur untuk membuatkan kopi untuk sang suami. Dia lupa bahwa hari ini ia harus memberitahukan kepada warga untuk menaburkan garam di depan serta belakang rumah masing-masing. Namun, begitu dia selesai membuatkan kopi, telinganya menangkap suara desisan ular dari arah belakang rumahnya. Suaranya nampak jelas, membuat hatinya menjadi takut akan bahaya yang mengintai di balik keluarganya. Dia pun lalu mengambil sapu untuk berjaga-jaga manakala ular itu muncul tepat di hadapan pintunya. Ketika Bu Rasia membuka pintu belakang, alangkah terkejutnya kala ia mendapati ular dengan ukuran yang tak biasa sedang mengangkat kepalanya. Astagfirullah, teriak Bu Rasia sambil memukuli ular itu. Dengan sergap, ular itu menghindari serangan dari Bu Rasia dan berhasil kabur ke arah semak-semak belakang rumahnya. Jangan-jangan malam ini
Siluman itu ingin mengajak bersenggama dengan suamiku lagi, ucap Bu Rasia. Ya, Bu Rasia adalah tipe wanita yang memiliki prasangka kuat. Baginya, perasaan adalah segalanya. Kemunculan ular aneh itu pun membuat Bu Rasia semakin yakin jika kematian tetangganya adalah akibat dari tumbal yang suaminya lakukan. Dan sejak saat itu, Bu Rasia pun selalu mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh sang suami, entah ketika berada di dalam rumah ataupun di luaran. Baginya, sesuatu yang tak tampak oleh kasat mata merupakan ancaman menakutkan yang suatu saat bisa menyerang keluarganya sendiri. Hal ini pun berlangsung hingga berhari-hari. Artinya, setiap harinya di desa itu akan memakan satu korban dengan kematian yang begitu mencurigakan. Sekujur tubuh berwarna biru lebam, seperti bekas lilitan ular yang melilit dengan waktu yang agak lama. Lalu anehnya, di malam sebelum kematian si korban, anggota keluarga lainnya mendengar desisan ular di sekitaran rumah. Lain hal dengan keluarga Samiri dan Bu Rasia. Perekonomian mereka semakin hari semakin saja membaik. Hal ini pun membuat para warga menjadi semakin curiga. Mereka mengira jika Samiri menggunakan pesugihan untuk memperkaya diri. Bu Rasia memiliki dua anak yang masih kecil-kecil. Yang satu bernama Dodo dan yang satunya lagi bernama Didi. Jarak antara mereka hanya terpaut beberapa jam saja. Ya, keduanya adalah kembar dan sangat penurut terhadap sang ibu. Si Dodo memiliki kebiasaan yang sangat aneh. Dia itu selalu bersembunyi di bawah tempat tidur jika ada sesuatu yang membahayakan. Sedangkan Didi, dia pun sama. Hanya saja Didi lebih suka bersembunyi di dalam kamar ayahnya. Suatu hari, ketika Bu Rasia sedang menemui Pak Anom untuk membahas sesuatu mengenai kemunculan ular aneh itu, Didi kala itu sedang bersembunyi di dalam lemari ayahnya, sedangkan Dodo dia bersembunyi di bawah ranjang kamar tidur sang ayah. Padahal hari itu Pak Samiri sedang melakukan tirakat dengan bersenggama bersama siluman ular. Dodo dan Didi tahu bahwasanya ada seseorang yang mendatangi rumahnya dengan wajah penuh sisik dan lidah yang selalu mendesiskan suara. Hanya saja mereka tidak berani mengungkapkannya. Barulah saat ayahnya sedang melakukan senggama, Didi kala itu melihat dengan mata kepalanya sendiri jika sang ayah sedang menciumi bahkan memeluk seekor ular besar yang bersamaan dengan itu ekornya secara perlahan melilit tubuh sang ayah. Didi pun menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Entah apa yang dilihatnya, tampaknya ayahnya memang kurang waras karena memeluk dan menciumi ular di atas ranjang. Setelah Pak Samiri telah usai bersenggama dengan ular itu, tiba-tiba ular itu pun menghilang entah kemana. Dan di saat yang bersamaan, ketika Pak Samiri sedang memakai baju, Didi keluar dari dalam lemari. "Ayah ngapain?" tanya Didi. Pak Samiri yang melihat kemunculan anaknya yang secara tiba-tiba itu langsung terkaget saat dirinya sedang menggunakan baju. Dan karena mendengar suara Didi, Dodo pun lalu keluar dari bawah ranjang tempat tidurnya. Hal ini membuat Pak Samiri khawatir kalau saja kedua anaknya itu memberitahukan kepada istrinya, Bu Rasia. "Ayah kenapa ciumin ular?" tanya Didi dengan polosnya. "Ah, enggak, bukan kok," ucap Samiri. "Tadi Didi lihat kok." Dengan cepat Samiri pun langsung membungkam mulut Didi dan Dodo. "Awas, jangan bilang-bilang sama ibu ya," ucap Samiri. Didi dan Dodo hampir tidak bisa bernafas. Kedua tangan Samiri benar-benar menekan mulut Didi dan Dodo dengan sangat kuat. Ya, Didi dan Dodo pun menangis hingga suaranya terdengar oleh Bu Rasia yang baru saja tiba di rumah. Bu Rasia segera masuk ke dalam rumah dan melihat kedua anaknya yang sedang menangis dengan posisi mulutnya sedang dibungkam oleh kedua tangan ayahnya sendiri. "Pak, apa yang kau lakukan, Pak?" tanya Bu Rasia. "Wah, gak ada apa-apa, Bu," jelas Pak Samiri. "Mengapa kamu menutup mulut anak-anakmu sendiri? Apa salah mereka?" tanya Bu Rasia. Pak Samiri pun lalu melepaskan kedua tangannya dan membiarkan Didi serta Dodo berlari ke arah ibunya. "Didi takut, Bu," tangis Didi. Gak apa-apa nak. Sudah ada ibu," jelas Bu Rasia. Samiri pun mati langkah. Dia keluar dari kamar lalu menuju ke arah depan rumah. "Mau kemana, Pak?" tanya Bu Rasia. Samiri tidak menjawab. Sedikit pun pertanyaan dari istrinya. Yang pasti ketika Samiri keluar dari dalam rumah, Didi pun akhirnya menjelaskan penyebab mulutnya sudah dibungkam oleh sang ayah.
Bu Rasiah yang mengetahui hal itu pun langsung memberitahukan kepada Pak Anom, orang kepercayaan warganya, akan kejadian ini. Tak lupa pula ia membawa serta anak-anaknya, dan setelah menemui Pak Anom, Bu Rasiah menjelaskan kejadian tak terduga yang sudah menimpa keluarganya. Ya, Bu Rasiah mengatakan jika suaminya sudah kepergok sedang bersenggama dengan seekor ular besar yang mana dipercaya adalah siluman ular sebagai bentuk pesugihannya. Akhirnya, Pak Anom pun lalu menuju ke suatu tempat di mana tempat itu dipercaya sebagai awal dari pertemuan Samiri dengan siluman ular itu. Dengan bantuan warga, Pak Anom dan Bu Rasiah pun lalu mencari Samiri, dan entah bagaimana ceritanya, Pak Anom pun berhenti di suatu tempat yang dipercaya sebagai pintu dari rumah gubuk tua itu. Pak Anom pun lalu mengarahkan kepada Bu Rasiah dan para warga untuk mundur menjauh darinya, dan usut demi usut ternyata Pak Samiri sudah dibawa untuk menuju ke kerajaan siluman ular karena rasa malunya terhadap istri serta para warga. Pak Anom pun di sini menjelaskan kebenaran yang ada jika suami dari Bu Rasiah itu tidak akan pernah bisa lagi kembali ke dunia nyata karena telah menjadi bagian dari kerajaan siluman ular tersebut. Bersamaan dengan itu, rumah dari Bu Rasiah pun terbakar dengan hebat dan menghanguskan seluruh harta hasil pesugihan yang ada di rumahnya. Bu Rasiah hanya bisa pasrah serta bersyukur karena dirinya serta kedua anaknya pun masih bisa diselamatkan dari petaka pesugihan yang telah dilakukan oleh suaminya. Tetaplah berpegang teguh terhadap keyakinan, dan jangan pernah menjual keyakinan demi kekayaan semata, karena itu akan membuatmu tergolong menjadi orang-orang yang celaka. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat keren banget ya. Dan ini adalah selesai. Wow, kisah yang sangat luar biasa dan horornya dapet dan alurnya bagus banget. Dan kisah ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Mas Restu, apa kabar? Penulis asli Cirebon ini luar biasa, kisah-kisahnya selalu ditunggu dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita petik dalam kisah ini. Dan sekali lagi, harta telah membutakan segalanya. Harta, ekonomi yang sulit menjadikan siapapun gelap mata hingga akhirnya mau menempuh cara apapun untuk mendapatkan kejayaan. Jadi itulah ya, ketika suatu tindakan yang tidak baik selalu diawali dari kemiskinan. Dan alhamdulillah akhirnya Bu Rasiah beserta kedua anaknya pun selamat, dan Pak Samiri sendiri mendapatkan apa yang sudah ia dapatkan. Tapi bagusnya di sini tidak terkena ya. Kalau harta bisa dicari lah yang sudah terbakar, tapi yang penting Bu Rasiah dan anaknya selamat. Sekali lagi banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan yang buruk-buruknya kita buang saja. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor, khususnya para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan silakan buat yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Bisa juga di-share link videonya ini ke teman-temannya agar yang lain juga merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya untuk Ilo Bercerita di jam 10 malam. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadi, boleh dikirimkan ke kami ke nomor telepon kami yang ada di 087845094752. Kami ulangi, 087845094752. Silakan ya, ditunggu. Bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, bebas. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, apabila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.